Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada penghujung tahun 1987 ko tahun ke-8 berdirinya Balerong Group Jakarta, kami dapat kesempatan menampilkan sebuah paket spesial, yaitu ceramah adat Minangkabau, dan kami beri judul Kepribadian Minang. Kalau salarui salam menangko, kami datang menemui para penggemar cerita-cerita drama nan batemakan adat dan agama. Maka kini kami mencogok jo bantu ceramah. InsyaAllah dengan versi baru ko, kiranya pesan-pesan Balerong akan lebih luas dan mantap mencapai sasarannya. Dan seandainya masyarakat menghendaki, maka serial berikutnya akan menyusul secara berkala. Akan kami cuba mengangkat permasalahan sampai di mana peranan adat dalam pembentukan pribadi manusia Minang, biar secara perorangan ataupun secara kelompok. Tentu saja sampai bate-bate nan mungkin dan patut kita jangkau. Nusana penanganan kami hormati. Tak kalau ambo tagak dicorong studio rekaman waktu membuat kaset ko, ambo membayangkan sedang menghadiri majelis anak-anak muda Minang. Satu forum di mana sedang berlangsung dialog antara mamak jo kemanakan, sedang berkomunikasi antara adik jo kako, atau sedang berbincang-bincang anak jo bapaknya. Dan sebenarnya lah, sajak semula terpasang niat dalam batin, kalau materi kaset nangku ambo alamatkan kepada generasi penerus Minangkabau di rantau ataupun di kampung. Tapi alangkah berbahagianya kami, sekiranya penyajian ringan nangku adu ju manfaatnya kepada generasi na lebih tua, minimal sebagai bahan perbandingan. Mudah-mudahan saja. Angku-angku itu sanak penangah. Secara jujur kami akui bahwa kalau dipandang dari segi penguasaan ilmu adat, rasanya sio-siolah kami menatiangkan ceramah serupa itu alun baban batu digale. Kami katakan baik itu sebab berbicara mengenai adat adalah berbicara tentang kemanusiaan. Baitu luasnya ruang lingkup permasalahan dan menjadi wawasan adat Minang itu sendiri. Tidak saja kultural, skopnya mencapai bidang sosial, bidang ekonomi, politik, agama, hukum, dan lain sebagainya. Terlalu kompleks memang. Apalagi bagi kami yang tidak sempat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Namun samantang pun itu, didesak oleh hak dan kewajiban sebagai warga Minang dan cinta Minang, ditambah dengan beban moral sebagai pemangku adat, maka kami merasa terpanggil untuk berbuat. Sampaikan walau seayat, itulah modal kami. Engkau, saja beredarnya cerita kaset di Simpang 2, secara langsung kami mengamati animo generasi muda terhadap adat Minang. Kesimpulan kami ialah, di satu pihak sangat memprihatinkan bahwa adatlah kehilangan pamor dalam pergaulan modern. Orang kini cenderung memasuki kehidupan praktis, sifatnya individual dan polanya materialis. Adat tidak lagi relevan untuk diperbincangkan, apalagi untuk dianut ditaati. Falsafah hidup ala Minang tinggal kenangan. Inyolah punah dilanda badai seleksi nilai. Akan tetapi, dari pihak lain kami menampak bahwa ada semacam kerinduan bagi sekelompok pemuda untuk mengetahui adat. Apa dan bagaimana itu adat? Unsur apa yang mempertemukan pandang antara moral Islam dan moral adat? Apa yang unik dan kenapa mengko populer sampai diteliti orang luar? Nyo mencari dan mencari. Di kakek-kakeknya wabuange dan indak barasuk lai untuk menemukan api nan pernah nyala dahulunya. Dibacanya buku tambo,
Alun Nabi salaman diletakkannya sebab isinya batele-tele. Di balik-baliknya cerita kabar ternyata bacaan anak SD. Diteliti bukunan lain, kaku dan dogmatis atau terlampau formal kurang mendasar. Kemudian diajaknya datuk-datuk berkonsultasi, ditanya kian kemari, dibanding dia bisa, akhirnya buntu. Sebab mamak mati ketakutan tuahnya rasuh ketempi. Diadukannya diskusi semua gadang, percuma. Kusia buto, kudo pun buto, orang menumpang buto pulau. Dan yang paling mengecewakan mereka ialah sirnanya praktek adat dalam masyarakat adat itu sendiri. Jajak lipua baun lah hilang lanyuk buruan dalam rimbu apa ketenggangan jangan lupa. Sayang sekali. Namun sesuatu yang menggembirakan adalah dengan nampaknya kesungguhan mereka untuk tahu. Dan terlepas dari motivasi keinginan tahu mereka itu, sewajarnya lah kita mau duakan tangan menyambut itikat bayi anak kemenakan kita. Untuk itulah, sekadar membantu memberikan arah, kami sibakkan sama Jubaluka merambah jalan setapak. Mudah-mudahan basuojo jalan raya titian batu menuju ranah yang kita cito, yaitu pewarisan adat dari mama kakamanakan. Limbak nandari pada itu, seibarat orang mana buabannya, ko ado nan boneh siso balam, nyu tumbuh di tapi pasamayan lambuak lah naknya bapucuan. Nyampang lai maurak daun, pindahkan ke tengah sawah, tolong dia di siangi. Kok layun tuang kemuju aku mak. Nyu rimbun daunan mudo, maurai babuah labek batangkai baduyun-duyun pulang ke juo karangkiang. Tapi pulo, sekiranya ampo padi ketampang, malang malah tibu di kitu malu nak kami gunggong surang. Padu marintang petahunan impokkan saja di pamatang anyuikan di lantamaya ke bumululuak jadi juo. Kemudian kepada angku-angku nenek mama ahli adat, langkuk serato cedek pandai, urang nan arif cendokio ambo bemohon. Baringan mama menyapu cuman agua. Tolong manjak ke batuka tayar yang bersama mendatakan. Sebab awah deba itu. Ambo kok sasek gawanan banyak. Dek salah mulai di mangayam nyobung kuak lapiak di tangah. Rusak adat binaso undang cabuh labuek orang dahulu samu berutang gitu isu. Dan bak sekarang kini nangko tembilang di rumpun lansik tasanda samojo sariak rantai bilulu ate parang. Ambo bilang sadunan dape nan tinggal untuk nan jadi bangkalai datuk menyudahkan. Nak duo pantun sayang. Kayu kalek kayu surian di samak tumbuh keduanya. Paharek duduk kemanakan mamak pemulai bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai suatu puak dari rumpun ras Melayu, Minangkabau lah lama dikenal di kawasan Asia Tenggara, bahkan hampir di seluruh dunia peradaban, di timur ataupun di barat. Jauh sebelum bangsa-bangsa Eropah menjelajah ke Asia Timur, atau ke belakang lai sebelum orang-orang India, Parsi, Jo Tiongkok tiba di Kepulauan Nusantara, Minangkabau pula tasabi-sabi juga. Akan tetapi, sampai kini alun ado berita sejarah nan terperinci mengenai kerajaan Minangkabau kuno. Banyak pertanyaan nan alun terjawab. Pabilo masuknya Minangkabau muncul di Sumatera. Siapa pendirinya, siapa raja-rajonyo, sampai di mana wilayah talukannya. Ba'a bentuk pemerintahannya dan lain sebagainya. Ndak surang pun ahli sejarah nan buka suara. Apa boleh buat? Kalaulah kita bertanya kepada tuan-tuan para ahli, apa sebab keterangan tentang negari kami kalam tuan? Seakan-akan kami pun tak pernah ada dahulunya. Maka spontan mereka akan menjawab. Karena negari angku tidak meninggalkan bukti-bukti ilmiah sebagai bahan penyelidikan sejarah. Memang Minangkabau sangat minim jo prasasti. Dan nan paling parah, kita tidak punya tulisan seperti halnya suku Jawa, suku Batak, Lampung, dan Bugis, dan mencatat perjalanan sejarah negarinya. Untung sajalah ada sebuah candi bertulisan Jawa kuno di Sungai Lanse, dan menerangkan kedatangan Aditya Warman ke Tanah Minang. Kini candi itu diletakkan di Museum Nasional Jakarta. Nah,
itulah hanyunan Pajaso meninggalkan bukti bahwa Minangkabau pernah jaya pada abad keempat balik Masehi. Tapi sesudah itu hilang lanyuk pulau ceritonyo sampai kemudian orang Eropa masuk ke Sumatera Barat. Sanak pendengar, ambo ingin mengatakan bahwa sabananya Minangkabau punya sumber sejarah nan bisa dipertanggungjawabkan. Sumber nan tak kalah nilainya dari setumpuak candi-candi, prasasti atau tulisan-tulisan purbakala. Apa itu? Ialah Tambo dan Kaba. Tapi sebelum kalimat ambo habis, para ahli sejarah akan membantah bahwa pendapat itu adalah tidak masuk akal. Pendapat ngawur, asbun, bakatai-katai cerawaknya. Sebab apa itu? Tambo atau Kaba tak lain dari kumpulan cerita-cerita legenda. Atau setidak-tidaknya menurut salah satu buku yang pernah membaca bahwa Tambo berisi 98% dongeng dan 2% sejarah. Hanya 2%, tidak lebih. Maka kesimpulannya, para sejarawan dan budayawan sependapat menetapkan pada dasarnya Tambo hanyalah sebagai hikayat dari zaman antah berantah. Antai yo antai tidak, tapi banyak bohongnya. Bukti, dicuritakan dalam Tambo, nenek moyang orang Minangkabau adalah Datuk Maharaja Dirajo. Beliau ko adik bungsu dari Batigo Bedunsana. Kakaknya nan tangah Bagala Maharaja Dipang nan turun ke benua Cina. Nan tua Bagala Maharaja Alif asal muasalnya bangsa Rum. Ayah mereka adalah Raja Iskandar Zulkarnain bin Zihis alaihissalam nan dikawinkan bidodari dalam serugo 7 pangke. Sedangkan Zihis alaihissalam ko adalah salah seorang anak Adam dan kurang asuh sampai puluh. Itu kisah dalam Tambo. Nah, kini timbul pertanyaan. Apabila orang Minang kenal Jodabi Adam, di mana tahu kalau di serugu ada bidodari? Dari mana datangnya kata alif sebagai huruf awal dari abjad Arab? Sudah pasti informasi semacam itu mereka terima dari pelajaran agama Islam. Artinya Tambo itu disusun orang sesudah Islam masuk ke Minangkabau, baru kira-kira 400 tahun lalu. Sebelum itu, antah. Nah, mereka lanjutkan. Nampaknya Tambo ingin mengatakan bahwa orang Minangkabau adalah bangsa super, bangsa terpandang di dunia. Sebab di zaman dulu, dunia pernah diperintah oleh 2 kekuatan adik kuasa, yaitu Roma di barat dan Tiongkok di timur. Dan kekuatan ketiga adalah Minangkabau di Pulau Pacu. Duduk semua rendah, tagak semua tinggi, setingkat sederajat di negara-negara raksasa di dunia. Hebat. Hebat bukan? Nah, bukti lain. Menurut satu versi silsilah Tambo yang pernah kami baca, adapun Datuk Maharaja Dirajo baranak sepasang anak balam. Nah, laki-laki bernama Datuk Suri Dirajo dan padusi bernama Putih Endah Julito. Endah Julito kawin Jorajo Mauli Warman Dewa, dapatlah anak Bagala Datuk Ketemunggungan. Kemudian Putri Rajoko dikawinkan pula Jo Cati Bilang Pandai, layalah anak Baranam. Nantu Bagala Datuk Perpatian dan Sabatang. Jadi Datuk Ketemengguangan dan Datuk Perpatian dan Sabatang adalah cucu langsung dari Datuk Maharaja Dirajo. Sedangkan beliau ko putra Iskandar Zulkarnain, cucu Zihis alaihissalam. Nah, karena Zihis alaihissalam putra Adam nan ke-39, maka kedua Raja Minangkabau ko nan dikatakan Raja berdua berunsana Saibu Balenaya adalah generasi kelima sesudah Nabi Adam, manusia pertama di dunia. Sedangkan sejarah mencatat bahwa Datuk Ketemenggungan dan Datuk Perpatian dan Sabatang sedang memerintah waktu Aditya Warman menaklukkan kerajaan Minangkabau. Tak jadinya pada tahun 1334 Masehi. Lihat Sejarah Nasional karangan Mr. Muhammad Yamin. Oleh sebab itu nyatalah bahwa orang yang menyusun Tambo adalah manusia-manusia bodoh dan tak tahu memperhitungkan waktu. Des orang yang percaya Tambo lebih pandai lagi karena dia tak ada orang bodoh masuk siswa. Tapi tunggu dulu. Nambek kemanakan menaku menahan malu. Itu baru analisa. Untuk meyakini suatu pendapat, kita mesti membanding, menguji sampai di mana kebenarannya. Kok putih tan sasah, kok hitam tan tapu. Kita ada hak membuat analisa, boleh tidak sependapat. Asalkan argumentasinya ditunjang data dan bisa dipertanggungjawabkan.
Memang kalau dilihat kepada tokoh-tokoh nan disabui dalam tambo, dihubungkan pulau Jokurun waktu kejadian, nampak sekali ketidakwajaran bahkan kecobalau. Kalau disingguangnya pulau Perahu nan tadampa di puncak Gunung Merapi, gunung nan tingginya hampir 4.000 meter di atas permukaan laut, bohong besar itu, tak mungkin. Batu, mereka tu batu. Ambo katakan batu, karena orang membaca nan tasure dalam tambo, tapi ndak arih jon nan tasire. Nang kene rusak kemenakan. Walaupun kita alun dapat menunjukkan kepastiannya, namun membohongkan seluruh isi tambo atau 98% cerita khayal, alun dapat itu terima. Sebab siapapun tahu bahwa tambo adalah hasil karya sastra tertua di Minangkabau. Ini merupakan kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui penuturan lisan. Sesuai dengan perkembangan, maka gaya bahasa penyampaian dan versi ceritanya mengalami perubahan-perubahan, tapi bobotnya tetap. Sesudah orang Minang mengenal tulisan Arab Melayu, barulah dibukukan. Maka seharusnya lah, kalau nak mendanga atau membaca tambo, mesti tahu jo bahasa tambo. Mempelajari Quran mesti tahu bahasa Arab, paham jo nausarah, menguasai ilmu bayan, mantik dan ma'ani. Baik tujuh mempelajari tambo. Harus paham jo bahasa Minang kuno. Bisa menguraikan rumus-rumus dan kode-kode terselubung dan penuh teka-teki. Tanpa itu omong kosong sama sekali. Perbenaran kata yang dipakai dalam tambo adalah kata-kata klasik. Sifatnya semu, kabua. Atau dikatakan juga kata klise, kata bayang, kata bamisa. Kalimatnya kalimat bersayap dengan 1000 makna. Maka tanpa menterjemahkan dan kemudian mentafsirkan menurut pengertian yang diisyaratkannya, maka tambo hanyalah merupakan buah khayal dari manusia-manusia bodoh. Kini sianan bodoh. Orang yang mengeluarkan kode porkasko nam tele atau orang yang menakut nam pandia. Sia. Tapeklah peribahasa orang Minang. Usah diarok kan nampak putih dalam bunga kalau bukan mata batin nama main. Untuk itu dibutuhkan kearifan dalam mempelajari tambo. Kakehkan nanta lamun, kambangkan nanta lipek, baca nanta sirek. Sebab isinya kalau dibalun sebelum kuku, kalau dikambang selebalam. Patut kita pertanyakan kini. Apakah Nandi Mungkasui dengan keturunan Iskandar Zulkarnain adalah anaknya secara biologis? Apa tidak mungkin bidodari hanya sebagai visualisasi dari putri tercantik umpamanya? Atau serugo sebagai lambang kehidupan glamor penuh kemewahan? Indak kau bisa dijangkau pengertian gunung segadang talua ayam mengisyaratkan orang yang datang dari Jawa. Lai kemungkin kata-kata mengiruk kata langit menyatukan bundukan duang tabang ke udara. Kalau diartikan vakuasi, mengungsi atau pindah barangkali. Atau gala bungkuak kepada raja tiang bungkuak sebagai lambang orang yang tak jujur. Maka saderet pertanyaan dan alun terjawab tentang bagaimana, siapa, kapan, di mana dan lain sebagainya. Anda-andalah nan akan mempelajarinya dan menjawabnya. Usah dinantikan orang lain ke membukakan kunci kepu awak. Mereka hanya memandang dan nampak, membaca dan tersure. Akhirnya basuo kata indak jo kata antah. Nah, carilah katunan iyo atau katunan indak. Katakan katunan bone, bangkitkan batang terandam dan sampai lapuak dalam lunau. Kami tinggalkan karangko di kamanakan, sudahkan bangkalai mama, kayamlah pandan dan baturia. Itulah tugas generasi Anda. Silahkan dan selamat bekerja. Baiklah. Untuk sementara kita karek masalah tambo sampai di siku. Kita alih ke soal lain sebuah maraliah sinanjo. Dusanak pendanga kemenakan nan ambo hormati. Kebudayaan adalah produk dari perilaku dan sikap mental masyarakat suatu daerah. Dan seni sastra nan tertuang dalam tambo, dalam kaba atau dilukis di bait pantun, papatah, bidal, syair dan ungkapan merupakan cermin dari perwatakan orang Minangkabau. Sesuai dengan kepribadiannya, orang Minang jarang menyatukan sesuatu secara gamblang, secara terbuka atau to the point istilah kerennya. Nah kalau itu orang awakku tidak praktis mada tua mungkin. Tapi nan pasti orang-orang Minang adalah orang idealis, orang kayu dengan imajinasi dan mau utamakan rasu.
sehingga malu dan tenggang menenggang dijadikan standar moral. Inyo mau kuat sesuatu nan nampak dengan nan tidak nampak. Di sekolah kurek budi tertanamnya. Artinya pribadi orang Minang tertutup, batua. Makin jauh terlampaunya sesuatu, makin tinggi nilainya. Dan naluri manusia ingin mencari nan tersuah itu. Itu kehendak. Nah, kita teruskan kini. Tadi Ambo sampaikan bahwa dalam bermain kato, bertata laku, pula berfikir dan apa saja aktivitas kegiatannya, orang awak cenderung menampuh jalan baliku. Mari kita cari. Dalam batu tua umpamanya, orang Minang selalu mencontoh kepada alam. Mengatakan hitam disabuinya baro, putih dimisakannya tapuang, ampadu artinya pahit tangguli untuk anemani. Kalau inyo akan mengungkapkan perasaannya, disalurkannya lah lewat pantun. Baik-baik pendek mampu bercerita banyak tentang apa saja. Tapi hanya orang nan arif dan bisa paham. Sebab isinya tersimpan jauh dalam misa jompamo. Coba dangakan sebuah pantun. Pisau sirawi panjang ulu, paukia surau di barangan. Diam dilawi ladaulu, sama so pulau belarangan. Akan hilanglah pesan si tukang pantun kalau asosiasi namandanga tapaku kepada kata-kata dalam arti dan sebenarnya. Fungsi lawi jo pulau di siko hanyalah sekedar memberi kesan untuk menggiring lawan mengecek ke pokok persoalan. Pengertiannya bisa ganda. Agama ke bawah. Kasual asmara, bu ya. Hanyuilah buyuang jangan nangan sabab si dia lah punya. Itu artinya tuh. Masalah ekonomi bisa juga. Manggagaulah dulu di kaki limu salamo toko alun tagagai. Oh, dibawa ke soal pendidikan cocok. Nyampang dak lulus si penmaru menganggurlah agak setahun. Masuk ke swasta berjuta betul mintanya. Malai. Ke politik itu nanjale mana? Tangguang kalah di Marcos tinggal di pengasiangan salamo si Kori berkuasa di Filipina. Aputalah ini. Kamake dibawa Jadi pantun cako punya sasaran nan banyak dan luas. Tapi isinya bisa disimpulkan dalam satu kata, yaitu prihatin. Itulah dan dibungkasui jadi kambang seleba alam di balung sabalun kuku. Jadi kambang seleba alam di balung sabalun kuku. Coba bandingkan kini je pantun Melayu. Bunyi pantunnya. Dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Tembak tupai, jalan ke suitnya. Inyo mengecek hanya soal cinta, tidak bisa dibawa ke lain. Kemana kan? Kalau perumpamaan tadi membayangkan kemiripan, maka ada lainan paling rumit, yaitu menyatukan sesuatu dengan kalimat berlawanan. Contoh, biasanya tali nan kandua tajelo baleo-leo nan tagang bunyinya badan tendan tiang. Kini dikatakannya tagang baleo-leo kandua badan tiang. Tak balik ya? Orang kalau mangguak tando namuah kalau menggeliang tando anggan. Tapi disonsangkannya menyabui kalimatku dengan mengatakan angguak anggak geliang namuah unjuk dan tidak berbarikan. Balik lain sudah dibaca. Baik tujuh ingi-ingi nan di atas nan di bawah ke maimpo. Duduk surang bersampik-sampik duduk banyak balapang-lapang. Pandan dikarik cekop pagi lapiaknya sudah kalamari. Bapadi sejintan-jintan kok hujan kakak-kakakan kok paneh lingkuit-lingkuitkan secotok aram kok diayam labih mengkusiohkan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ganji ya? Ya ganji. Tapi justru di sinalah seninya Minang. Seorang ibu akan bangga kalau anaknya dicecek orang. Buruaknya anak kau kok banci benar macam lihat. Kata seseorang kepada si upiak dalam gendongan mandehnya. Si ibu ko galak berkulum kegirangan. Tak bayang kebahagiaan di mukanya. Tahu kemana kan? Manga mangkunya ndak berang anaknya cecek. Sebab mandeh si upiak paham kalau kata-kata buruak yang diucapkan muka suiknya memuji, bukan maino. Buruak itu artinya rancak. Ya kan dia nak? Seorang mamak berang kekemanakannya nan nindak basitinah di mukurami. Sambil manggu-anggu ketek si mamak berkata. Ya sebenarnya rancak karangayang tu. Acok-acok ulang di sanang nanti dan saja. Si kemanakan menakua ketakutan karenanya tahu. Rancak yang dikatakan mamaknya artinya buruak.
Menyuruh acuk-acuk maulang maknanya usah dipabuik ju lain kali. Aneh memang bahasa awak kau. Patut orang kau mengatakan padang bengkok. Kalau kemenakan bertandang ke rumah orang lantas dibasoi makan, jangan muah. Sebab berkemungkinan tuan rumah tidak punya persiapan apa-apa. Walaupun lah 3 hari tidak basuh jenasi, katakan saja kanyang. Baduto tu mana tua? Yo baduto. Tapi baduto kan berdosa. Baduto semacam iku tidak berdosa tu. Ambo tanggung jawab. Sebab itu hanya formalitas. Permainan kato nalah sama-sama dipahami muka suiknya. Kalau Wangku Haji menyuruh orang sembahyang, maka beliau bukanlah menyuruh menyembah dewa, walaupun hiang itu artinya dewa. Sembahyang, sembah dewa. Seorang anak panggung tidak akan menjadi murtad kalau inyo memerankan tokoh orang kapia. Tuhan tahu kalau si pemain itu berpura-pura. Itulah gambaran perwatakan orang Minang lewat dialog. Dan itulah identitas kepribadian Minang. Akhirnya kita silau pula dalam wujud gerakannya. Silek umpamanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu bela diri nan sedang berkembang kini, apapun namanya dan dari manapun datangnya, adalah jurus-jurus nan mempunyai sasaran jaleh. Lapak makanan kaki main kumpu jo karate. Hampeh dalam judo baradu tulang rang bagulat atau cukabo lago kalau boksen. Tapi bukan macam itu dalam silek Minang. Orang Minang basilek ndak basinggongan doh. Tapi tahu nan manang jaleh nang kalah. Dilai tagak bajaraan batin di dalam baku ampe. Kalau lawan marantang kida inge-inge tanganan suok bamungkasui. Apabila orang tagak itiak digantuangnya kaki sebalah maka usah tagak alih di muaronyo badan tang kusek kena tumi. Tapi agiahkan sandiang badan umpan jo tapak tangan orang berpikir memasuai. Dalam peraturan IPSI, lawan nan rabah dia tong kalah. Tapi hati-hati jo silek Minang. Ado kalonyo lawan sengaja marabahkan diri sebab gerakan di bawah lebih lincah posisinya kuat. Silek awak pendapat tanago bana. Pada hakikatnya bacakak bukan mahadu tanago tapi mahadu tak. Mengandalkan tanago tanpa perhitungan sama saja bunuh diri. Orang bisa memanfaatkan kekuatan lawan kalau posisinya menguntuangkan. Kian darih tanago tibo tambah gadang sensaro. Makanya kekuatan silek Minang tak letak di langkah hampe. Kasuok mencari aka, kakida menjaga jarak, ke belakang menyerah umpan, ke mukul langkah memutih. Hikmahnya, sekali orang berniat jahit, sabar. 2 kali nasihati. 3 kali bersiap-siap, cukup ke hampe sosok. Selisih hendak dicari bertamu pantang ilakan. Jadi kesimpulannya, dalam falsafah Minang, menyelesaikan sesuatu persoalan bukanlah dengan otot, tapi dengan otak. The man behind the gun, nah itu istilah orang Nigerinya. Kekerasan bukanlah jalan penyelesaian satu-satunya. Segadang-gadang kabau Mojopai dilawan jo anak kabau warek menyusu manang. Dan nama manangkannya adalah taktik, teknik, dan strategi, bukan power. Itu sebabnya ahli silek di negara awakku menemukan pandeka, artinya pandayaka. Kalau ditampil lain namanya jagoan. Asa katonyo dari jago, ayam gadang. Orang awak ndak namu martabatnya turun jadi hewan. Hewan dan bagak tapi ndak bau tak. Kalau cakak ke diadang mesti menang. Untuk keluar sebagai pemenang pakailah pituah. Dan bik dia teh terkurang dulu. Ia kan diurang lalukan di awak. Licik tu mada tu bukan licik. Itu lihai namanya. Cadia nan paralu aturan permainan jangan dilanggar. Itu saja. Kalau namuah kita meneliti dalam wujud seni bangunan lama, nampak jaleh gambaran kepribadian asli orang awak. Gaya arsitektur rumah gadang banyak bercerita tentang sifat tabiat penghuninya. Sajak dari teknik dan menyimpan rasio kekuatan, taruh kepada penghematan bahan, keharmonisan komposisi, dan tentu saja segi keindahan diutamakan. Kita mulai dari lokasi. Bahari-hari bahkan berminggu-minggu orang mendatangkan perumahan. Lah samparono data baru ramuan pakayu dikarik-karik untuk kemudian ditagakkan. Apa maknanya tu? Kita diajar untuk pandai meletakkan sesuatu pada tampeknya. Di proporsi yang tepat, itu bahasa modern. Kok tagak-tagaklah di data, kok berjalan di lurus bakato di nambana. Jujur, objektif dan bertanggung jawab. Waktu maramu dalam hutan, orang tak memilih kayu sedang berbunga.
Sebab nanti di malah jadi rumah ketabuak-tabuak ulah dek kumbang. Mungkasuknya hati-hati memilih kawan, apalagi mencari pemimpin. Biasanya nan pangamek buruk laku, nan pasumpah paduto, nan panggaregak pengacuy. Coba tanya orang paburu. Kalau wakilek buluan yang jarang sampai di bangkai. Memilih durian, jangan tajam duri, isinya tipih lemaknya kurang. Tukang nan ahli ndak pernah membuang kayu doh. Nan panjang diambil untuk paran, nan singkek diambil ke anak janjang. Nan gadang jadi rasuak, nan ketek ke pasak tiang. Nan buleknya jadi tunggak, nan tipih ambil ke papan. Bahkan nan bungkuak pun para luju paguno ke kasau lawa di gonjong. Pendeknya ndak adu kayu nama.